Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, seorang anak berusia 13 tahun di Samarinda, Kalimantan Timur ditemukan tinggal seorang diri di tengah hutan. Diduga hal itu ia jalani lantaran tidak lagi mendapatkan perhatian dari kedua orang tua pasca bercerai. Seorang anak laki-laki berusia 13 tahun di kota Samarinda, Kalimantan Timur ditemukan hampir 1 bulan tinggal seorang diri di sebuah tenda di tengah hutan. Diduga hal itu terpaksa ia harus lakukan karena sudah tidak lagi mendapat perhatian dari kedua orang tuanya pasca bercerai. Kasus ini mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi oleh beberapa anak di tengah perkembangan kota yang pesat. Berdasarkan penelitian oleh Australia Indonesia Partnership for Justice, pada tahun 2018 menunjukkan 95% perceraian di Indonesia melibatkan anak usia di bawah 18 tahun. Dari angka itu diperkirakan, lebih dari 900.000 hingga 1 juta anak setiap tahunnya terkena dampak akibat perceraian yang dilakukan ke pengadilan. Tak dapat dibayangkan, dampak jangka panjang yang dialami oleh mental anak-anak Indonesia kemudian berpengaruh pada susunan tata sosial di masyarakat. Untuk membahasnya lebih lanjut telah bergabung bersama kami Dimas Arya Aziza selaku Komisioner Pengaduan dan Bantuan Hukum Komnas Perlindungan Anak. Selamat siang, Mas Dimas, apa kabar? Selamat siang. Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah baik. Mas Dimas, ini lagi-lagi anak menjadi korban perceraian. Umur 13 tahun sudah berani memutuskan diri untuk tinggal sendiri. Bahkan tinggal sendirinya di tengah hutan hanya menggunakan tenda. Bagaimana Anda sebagai Komisioner Komnas Perlindungan Anak melihat kasus ini? Ya, begini ya Mas ya, bahwa sejatinya perlindungan anak itu bukan hanya fokusnya kepada pemerintah, walaupun pemerintah pada Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Perlindungan Anak itu pemerintah wajib memberikan perlindungan, tapi sejatinya bahwa perlindungan anak ini fokusnya adalah bagaimana orang tua memberikan hak-haknya, hak anak ini secara tuntas. Jadi kita mulainya dari hal yang sederhana di lingkup keluarga. Jadi apa yang terjadi di Samarinda ini justru patutnya pemerintah ini dari hulunya dulu, dari pemberian pembelajaran tentang pernikahan, edukasi pernikahan kepada anak-anak muda di sana, bagaimana anak muda ini akan membangun rumah tangga yang aman untuk anak. Seperti itu, Mas. Tapi tidak jarang, Mas. Kalau Mas Dimas sendiri melihat presentasi bagaimana seseorang siap dalam menghadapi situasi dia ingin berumah tangga begitu dan mengerti bagaimana nantinya orang tua ini harus memenuhi hak anak. Sejauh mana? Apakah di Indonesia presentasi ini tinggi? Iya, presentasinya cukup tinggi ya terkait penelantaran anak. Potensi penelantaran anak akibat perceraian ini tinggi. Banyak kasus yang ditangani oleh Komnas Perlindungan Anak ini perihal hak asuh setelah perceraian. Gitu kan. Jadinya anak ini menjadi secara mental ini menjadi terganggu karena dia merasa menjadi rebutan. Gitu kan. Ini yang harus dipahami oleh para orang tua bahwa perceraian akan timbul hak asuh. Nah, hak asuh ini bukannya untuk diperebutkan, gitu kan. Tapi hak asuh ini harusnya dibicarakan dengan baik-baik demi kepentingan anaknya, gitu kan. Ada di pihak mana anak ini bisa mendapatkan perlindungan dan tumbuh kembangnya bisa secara maksimal. Apakah di ibu atau di bapak, gitu kan. Karena begini. Kita boleh gagal sebagai suami istri ya, tapi saya rasa semua sepakat bahwa kita tidak boleh gagal sebagai orang tua. Artinya harus terus memberikan hak kepada anak, harus terus memberikan perhatian. Tapi dalam kasus kali ini Mas Dimas, anak ini menganggap kurangnya perhatian sehingga ia memutuskan diri untuk tinggal di tengah hutan. Ini bagaimana Anda menanggapinya? Mengapa anak umur 13 tahun ini berani mengambil keputusan yang luar biasa ini? Ya sebenarnya kan ini adalah dampak perceraian ya. Dampak perceraian akan mempengaruhi emosi dari si anak gitu kan. Di tempat lain ada kasus yang karena akibat perceraiannya akibat pertengkaran orang tua yang diakibatkan ekonomi gitu. Maka anaknya ini mencoba untuk mencari pekerjaan sendiri gitu kan.
syukur-syukur kalau pekerjaannya itu pekerjaan yang ini ya, yang masih sesuai koridor. Ya amit-amit kalau pekerjaannya yang hal yang berkaitan dengan hal yang negatif gitu kan. Mhm. Ini yang harus menjadi titik fokus kepada orang tua ketika mereka ini akan memutuskan untuk melakukan perceraian. Bukan masalah antara kepentingan antara dirinya dan pasangannya lagi, tapi harus memikirkan juga kepentingan anak yang paling utama. Seperti itu, Baik, Mas. baik, baik. Kepentingan anak. Ini kalau sudah kasusnya masuk dalam perceraian, bicara soal hak asuh, apakah juga ada intervensi khusus dari pengadilan dan juga dari pemerintah untuk bagaimana ditekankan kepada orang tua untuk benar-benar memberikan haknya? Iya, di pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak, Mhm. gitu kan, setiap upaya hukum, perceraian ini kan upaya hukum ya. Ya. Upaya hukum ini harus mengedepankan suasana yang baik yang bagi kepentingan anak. Mhm. Jadi fokusnya adalah kepentingan terbaik bagi anak, gitu Mhm. kan. Maka seharusnya para penegak hukum khususnya di pengadilan yang mengurusi soal perceraian ini Ya. eh, pada tahap memberikan hak asuh, putusannya ini harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi si anak, yang seperti tadi saya bilang bahwa Mhm. hak asuh anak ini bukan untuk diperebutkan, Mhm. tapi harus dibicarakan dengan baik-baik antara kedua orang tuanya. Mhm. Kalau bicara soal nomenklatur untuk bagaimana seorang anak dalam kasus perceraian sendiri tetap mendapatkan haknya begitu, tetap mendapatkan perhatian, tetap masa depannya tetap tertata dengan rapi. Apakah undang-undang ini sudah menatanya dengan baik sehingga orang tua juga punya tanggung jawab yang lebih? Iya, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada kewajibannya dari pemerintah ya. Bukan hanya pemerintah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Mhm. Anak itu ada pembimbing kemasyarakatan, terus pekerja profesional dan masyarakat sekitar, RT, RW itu mempunyai tanggung jawab yang sama demi menjaga perlindungan anak itu di sekitarnya gitu. Mhm. Di Undang-Undang Perlindungan Anak itu sudah tercantum. Mhm. Mhm. Terlebih di Undang-Undang Dasar bahwa negara ini mempunyai kewajiban gitu kan menjaga anak-anak di Indonesia. Mas Dimas, kalau ini sudah terjadi, apa yang dia harus dilakukan orang tua? Iya, sebenarnya ini hal yang cukup kompleks ya. Mhm. Karena ketika khususnya tadi ya kasus di Samarinda itu, ketika anaknya itu dibujuk untuk kembali, dia nggak mau. Mungkin ada Mhm. rasa trauma di Iya. situ. Itu yang harus diperbaiki terlebih dulu. Mhm. Gitu kan, psikisnya yang harus itu bukan hanya peran orang tua, tapi juga para pekerja profesional untuk Psikolog menangani hal mungkin. itu ya. Iya. Mhm. 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 Lalu lalu apa eh, yang harus dilakukan orang tua ketika sudah menghadapi perceraian sehingga seorang anak juga tidak merasa dirinya ini menjadi korban? Iya, ketika sudah bercerai, ini kan seperti tadi yang saya bilang Mhm. bahwa hak asuh ini bukan yang harusnya diperebutkan. Ini Ya. kalian harus duduk bersama, membicarakan hal-hal yang terbaik bagi anak, mendiskusikannya tersebut, Mhm. sehingga anak ini nggak apa namanya tidak terlalu terdampak gitu. Secara emosional mereka akan menganggap bahwa mereka masih punya sosok ayah Mhm. dan sosok ibu yang berperan secara maksimal. Mhm. Itu yang saya harapkan kepada para orang tua ya. Yang seperti tadi saya bilang, gagal sebagai suami istri oke gitu, tapi gagal sebagai orang tua itu bukan pilihan dalam suatu ini ya, hubungan seperti itu. Baik, saya ingin Anda kembali menggarisbawahi kepada semua orang tua yang ada di Indonesia khususnya ya, memberikan himbauan agar Ya. tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban. Silakan Mas Dimas terakhir. Iya, kepada para orang tua atau kepada para pemuda yang ingin melangsungkan pernikahan, baiknya kalian bicarakan baik-baik, diskusikan baik-baik kepada pasangannya, gitu kan. Direncanakan keluarganya ini maunya ke arah mana, gitu kan. Nanti kalau punya anak akan sekolah di mana, gitu Mhm. kan. Sehingga
meminimalisir pertikaian yang berdampak kepada anak. Lalu kalau misalnya sudah terjadi perceraian, saya mengharapkan agar menurunkan egonya masing-masing, karena banyak laporan yang masuk ke Komnas menjadi sebuah polemik ketika kedua orang tua ini mempunyai ego yang tinggi satu sama lain nih. Dia berharap bahwa dia merasa bahwa dirinya lah yang paling pantas untuk mengasuh anak, padahal di dalam undang-undang pun kebutuhan atas kerjasama dua orang tua ini menjadi penting. Nggak bisa salah satunya aja kan kayak jalan dalam kayak sama berjalan aja. Kalau misalnya satu kaki kan tidak berjalan dengan baik. Jadi saya harap itu yang harus dipikirkan, bukan sekedar bikin anak aja. Tapi harus ditentukan masa depan dan jaminan perlindungan. Quote and quote, saya mengutip kata-kata Mas Dimas, boleh gagal dalam hubungan suami dan istri, tapi jangan gagal menjadi orang tua. Kita tekankan kembali. Terima kasih Mas Dimas telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Perawat di Kota Tangerang, Banten membuat minuman herbal dari fermentasi buah-buahan. Seperti apa karyanya? Usai jeda, tetap di Halo Indonesia.